Selama ini, banyak orang menganggap bahwa Yahudi, Yudaisme, dan Israel adalah tiga hal yang sama. Tapi, tahukah kamu, anggapan ini adalah sebuah kesalahan besar yang telah membentuk prasangka, konflik, dan bahkan fitnah yang tak berkesudahan. Di video ini, kita akan menyibak kabut kebingungan itu. Kita akan telusuri siapa sebenarnya orang Yahudi, apa itu Yudaisme, dan benarkah Israel hari ini adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Mari kita mulai dari awal. Ribuan tahun lalu, hiduplah seorang nabi mulia bernama Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak para nabi. Ia memiliki dua putra, yakni Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Dari keturunan Ishak lahirlah Yakub alaihissalam yang dijuluki Israel. Dari Yakub inilah lahir 12 anak laki-laki yang menjadi cikal bakal Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub masing-masing kami beri petunjuk." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 84. Bani Israel berarti anak-anak Israel, yaitu keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Maka secara historis, Yahudi adalah sebutan etnis atau suku bangsa, bukan agama. Namun kemudian lahirlah agama Yudaisme, yaitu sebuah sistem kepercayaan yang berkembang di kalangan bangsa Yahudi yang mengklaim hanya mereka yang terlahir dari darah Yahudi yang bisa disebut umat pilihan Tuhan. Yudaisme bukan hanya agama, tapi identitas budaya, tradisi, dan bahkan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Namun, banyak ajaran Yudaisme saat ini telah menyimpang dari ajaran para nabi terdahulu. Mereka mengubah kitab Taurat, menyembunyikan kebenaran, dan menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Pada tahun 1948, lahirlah negara Israel di tanah Palestina. Tapi ini bukan Israel yang disebut dalam Taurat atau Al-Quran. Ini adalah proyek politik yang dikenal sebagai Zionisme, yaitu sebuah gerakan yang muncul di akhir abad ke-19 untuk mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi di wilayah Palestina dengan alasan tanah itu adalah tanah yang dijanjikan. Namun Al-Quran justru mencatat bahwa Bani Israel telah beberapa kali melanggar perjanjian dengan Allah dan mereka diusir dari tanah suci itu karena kezaliman mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami berfirman setelah itu kepada Bani Israel, tinggallah di negeri itu, maka apabila datang janji akhirat atau kiamat, kami akan kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 104. Yahudi adalah identitas etnis atau suku. Bisa jadi seorang Yahudi ateis bisa juga beragama lain. Sedangkan Yudaisme yaitu merupakan sebuah agama yang dianut sebagian Yahudi, namun tidak semuanya. Nah, untuk Israel sendiri, negara modern yang berdiri atas dasar politik Zionisme bukan ajaran agama. Islam tidak membenci orang Yahudi secara keseluruhan. Bahkan Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan beberapa suku Yahudi di Madinah. Namun Islam mengkritik kedurhakaan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82. Namun dalam waktu yang sama, Islam juga menghormati hak-hak non-muslim selama mereka hidup damai dan tidak menyerang umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Tahukah kamu, banyak tokoh Yahudi yang justru masuk Islam karena kebenaran yang mereka temukan, seperti Abdullah bin Salam, seorang Robi Yahudi yang kemudian menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan seorang saksi dari Bani Israel, yaitu Abdullah bin Salam, telah mengakui kebenarannya. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 10. Kini kita tahu, tidak semua Yahudi itu Zionis, tidak semua penganut Yudaisme mendukung Israel, dan tidak semua orang Israel itu beragama Yudaisme. Kita sebagai umat Islam harus bersikap adil dan memahami sejarah tanpa terjerumus dalam generalisasi buta atau kebencian tanpa dasar. Ingat, musuh kita bukan etnis, bukan ras, tapi kezaliman, kesombongan, dan penjajahan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Jika kamu selama ini masih menyamakan Yahudi, Yudaisme, dan Israel, mungkin inilah saatnya membuka mata, menyaring fakta, dan membuang prasangka. Karena kebenaran selalu datang dari ilmu, bukan dari kebencian. Jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Arus Waktu agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya.